Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robita yang Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin dibakar oleh raja yang zalim. Dan di situ ada cicak dan katak ya. Katak yang berusaha memadamkan api padahal api itu begitu besar. Bagaimana ini kelanjutan dari cerita ini? Tapi sebelum itu bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah hikmah di balik Nabi Ibrahim AS dengan seekor katak. Sering sekali kita mendengar kiasan tentang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ternyata kata-kata ini mendefinisikan jika seseorang secara maksimal berusaha keras dan berjuang, maka ia dapat memetik hasil yang baik. Nah, begitu pula bagi mereka yang hanya berusaha setengah-setengah, pasti ada hasilnya. Walaupun tidak signifikan, tapi sebenarnya apapun yang kita kerja keras, perjuangkan, dan kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin kita tuh berusaha tanpa memikirkan hasil apa yang akan kita terima. Nah, sebagaimana sebuah cerita seekor katak yang dikisahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir tersebut disampaikan ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh Raja Namrud, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, katak itu merasa tak tahan melihat Nabiullah Ibrahim AS diperlakukan sedemikian dengan raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Nah, kemudian katak itu sadar ia tak bisa berbuat banyak nih, nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan sang Nabi. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah pergi ke tepi sungai. Kemudian ia itu apa? Mau ngapain? Ia itu meminum air dan ditaruh di dalam mulutnya. Kalau dipikir dengan akal sehat, ini katak nggak bakal mampu memadamkan api yang begitu besar yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi sang kekasihnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, katak ini melompat-lompat tuh dari tepi sungai ke tempat Nabi yang hendak dibakar. Bolak-balik tuh dari tempat yang sungai kemudian balik lagi itu untuk mencoba memadamkan api yang membakar. Ini katak disemburin tuh air. Dan seperti itu dah dilakukan berkali-kali, berulang kali. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat usaha tersebut, Allah melihat usaha dari hambanya yang kecil itu tuh. Allah melihat besarnya cinta katak kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan niatnya untuk menyelamatkan sang Nabi. Maka tak heran nih jika kita mendapati beberapa hadis yang mengharamkan untuk membunuh katak sampai akhir zaman ini. Dari Abdul Razak rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Musannif, Rasulullah SAW bersabda, berilah keamanan bagi katak, jangan dibunuh, karena sungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdus, dan takbir. Dan sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka diizinkanlah bagi katak. Kemudian api menimpanya, maka Allah SWT menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Anas bin Malik. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Bahkan di dalam kitab As-Sunnah Al-Kubra, Abdullah bin Amr berkata, janganlah kalian membunuh katak karena sesungguhnya suaranya adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena sesungguhnya ketika Baitul Maqdis hancur, ia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku kekuasaan terhadap lautan agar aku bisa menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Masya Allah, doanya kelelawar itu seperti ini, luar biasa, Masya Allah, sahabat Jundu. Satu perbuatan kecil yang dilakukan oleh seekor katak ternyata mendapatkan balasan yang amat luar biasa besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah Az-Zalzalah ayat 7. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Allah sangat menghargai itu usaha hambanya. Mungkin itu perbuatan yang remeh kecil yang gak akan membuahkan hasil, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai hal tersebut, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan terhadap suatu perbuatan yang dikerjakan. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, ada yang bertanya nih kepada aneh bahwasanya benar gak tuh kalau kita membunuh cicak
tanpa menyiksanya, kita mendapatkan satu amal kebaikan. Ini gimana nih? Bener apa enggak tuh? Ada nanya tuh kepada nih. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita jawab dah sekalian di sini ya. Sebenarnya ada hadis yang mengatakan bahwasanya bunuhlah cicak walaupun di tengah-tengah Ka'bah. Itu ada tuh hadisnya kayak gitu modelannya. Kemudian ada lagi bab anjuran membunuh cicak di dalam Sahih Imam Muslim. Barang siapa membunuh waza atau cicak dengan sekali pukulan, Allah akan mencatatnya 100 kebaikan. Dan dengan 2 kali pukulan kurang dari itu maka mendapatkan 50 kebaikan. Dan dengan 3 kali pukulan kurang dari itu maka kita mendapatkan 25 kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Jadi ada pahalanya gitu. Kita bunuh cicak tuh ada pahalanya. Nah, kenapa nih kok membunuh cicak itu dianjurkan? Ya kan? Karena cicak ini adalah hewan yang ikut niup api kepada Nabiullah Ibrahim AS ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jadi ada hewan yang mademin, jadi ada hewan yang komporin nih. Ini cicak nih, resek nih. Ya kan? Nah, ini terkait nih dengan cerita Nabi Ibrahim AS yang dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian datang tuh binatang wazak, yaitu cicak atau kada, yang ikut menghembus tuh ke arah api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu tuh binatang itu menjadi tuli. Jadi cicak tuh budek, tuli. Atas kisah inilah Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk membunuhnya. Karena yanfuku ala Ibrahim adalah binatang wazak yang meniupkan api yang membakar atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Mungkin itu saja bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan menjadi hikmah buat semua sahabat Jundu yang mendengarkan dan menyaksikan. Dan mudah-mudahan kisah ini juga menambah wawasan buat semua sahabat Jundu yang menyaksikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan 2 makhluknya, ada 2 katak dan cicak ini, dan bagaimana kita menyikapi pada saat sampai di zaman sekarang ini. Jadi ada yang nggak boleh dibunuh dan ada yang boleh dibunuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.